Masyarul muslimin rahimakumullah. Untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan bahwa paling tidak ada 4 perkara yang harus kita penuhi sehingga kita disebut menjadi hamba yang dicintai oleh Allah taala. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu jelas Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim, menyerahkan diri kepada Rabb kalian. Karena memang takwa ini merupakan salah satu yang sangat urgen. Karena definisi takwa adalah imtitharu awamirah wa jinabu nawahih, itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Bahkan ketika ada seorang sahabat, dia diberikan pesan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillaha haitsu makun wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa kholiqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah Anda di mana saja Anda berada, dan iringilah perbuatan buruk itu dengan melakukan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapus segala dosa dan kesalahan, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia. Rasul berpesan kepadanya untuk bertakwa di mana saja dia berada, karena manusia tidak tahu kapan ajalnya akan tiba. Ketika ajalnya sudah tiba, maka tidak mungkin lagi dia akan memperlambat atau mengulur-ulurnya atau mempercepatnya. Sehingga dengan ketakwaan ilah yang bisa memberikan sesuatu yang sangat berarti, karena takwa merupakan sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekalah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa libasu taqwa dzalika khair. Pakaian yang terbaik dia adalah pakaian takwa yang senantiasa melekat pada diri seseorang. Di mana saja dia pergi, di mana saja dia berada, maka pakaian ini yang senantiasa melindunginya dari hal-hal melakukan perbuatan yang tercela. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah juga mengatakan wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan yang buruk itu dengan melakukan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapus segala dosa dan kesalahan. Ini pernah terjadi pada seorang pedagang di sebuah pasar. Dia menjual sebuah kurma di sebuah pasar. Di saat ada seorang wanita hendak membeli kurmanya, lalu kata si pembeli wanita ini, wahai penjual, aku ingin membeli sebuah kurma yang bagus. Kata seorang laki pedagang ini, dia katakan, kurma yang bagus tidak ada di tempat ini, tapi kalau di rumahku ada. Di rumahku ada kurma yang bagus. Silakanlah datang ke rumahku. Ini saya akan aku berikan dan aku jual kurma yang bagus itu kepadamu. Kemudian keesokan hari ini datanglah wanita ini ke rumah seorang pedagang kurma itu. Pada saat seorang wanita itu masuk ke dalam rumah pedagang lelaki itu, rupa-rupanya seorang lelaki itu tertarik. Dia tergoda dengan kecantikan wanita itu, lalu dia melakukan perbuatan yang tercela. Setelah itu dia datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia katakan, ya Rasulullah, baru saja aku melakukan suatu perbuatan yang tidak terpuji. Aku sudah melakukan suatu perbuatan yang tidak terpuji dengan seorang wanita yang aku tertarik dengannya. Pada saat dia masuk ke rumahku untuk membeli sebuah kurma, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepadanya, innal hasanat yudhibna as-sayyiat.
Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapus segala dosa dan kesalahan. Artinya dengan melakukan kebaikan, beristighfar, bertobat, mendirikan sholat, dan melakukan kebaikan yang lainnya, ini yang akan menghapus segala dosa dan kesalahan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Yang kedua, agar kita menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita masuk ke dalam Islam, hendaknya kita masuk secara totalitas. Hal sesuai dengan apa yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu khulu fisilmi kafah wa la tattabi khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara totalitas, secara menyeluruh, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena dia merupakan musuh yang amat nyata. Ayat ini menunjukkan bahwa hendaknya seorang ketika masuk ke dalam Islam secara totalitas, secara menyeluruh, baik terkait dengan akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, ekonominya, politiknya, dan yang lainnya. Bagaimana seorang itu mempunyai akidah yang bersih, tidak ada sedikit pun yang terkait dengan kemusyrikan. Karena syirik itu merupakan suatu dosa yang amat besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu merupakan dosa yang amat besar. Ketika seorang melakukan perbuatan syirik itu dan menduakan Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuninya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni orang-orang yang melakukan kemusyrikan kecuali amalan yang lainnya selain itu. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian juga ibadah. Bagaimana ibadah seorang itu hendaknya dia tetap berkudoh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aytumuni usolli. Ketika kalian melakukan ibadah salat, maka lihatlah aku bagaimana aku dalam mendirikan sholat. Khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku cara melakukan manasik haji. Dan begitulah dengan perbuatan ibadah yang lainnya, sehingga ibadah seorang dia tetap iktida dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga terkait dengan akhlak, karena akhlak Rasulullah adalah kana khuluquhu al-Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Al-Quran yang berjalan. Dia telah memberikan contoh kepada yang lainnya. Namun begitu banyak contoh orang-orang yang tidak berakhlak. Ada seorang ibu yang membunuh anaknya. Ada seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ada seorang suami yang membakar istrinya. Ada seorang adik yang membunuh kakak kandungnya. Kemudian jenazahnya, mayatnya ditanam di rumah kontrakannya. Itulah kita lihat. Padahal perbuatan pembunuhan itu merupakan dosa besar. Man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasad faka'annama qatalan nasa jami'a. Orang yang membunuh satu orang saja, seakan-akan dia membunuh semua manusia yang ada di muka bumi. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam. Orang yang membunuh seorang dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Begitu pula terkait dengan masalah ekonomi politik, di mana tetap bahwa agama dan politik tidak bisa dipisahkan karena ini merupakan satu kesatuan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, agar seorang hamba menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala adalah adanya at-tawazun, adanya keseimbangan. Dalam tawazun ini tidak terlepas dari yang pertama yang terkait dengan masalah al-jasad. Al-jasadu yahtaj ila tu'ami wa syarab. Yang kedua al-aqlu. Al-aqlu yahtaj ila al-ilmi yuntafa'u bih. Yang ketiga adalah ar-ruh. Ar-ruhu yahtaj ila zikrillah wal iman. Terkait dengan masalah keseimbangan ini, bagaimana seorang itu tidak terlepas dari tiga. Yang pertama tentang jasadnya, yang kedua dengan akalnya, yang ketiga dengan ruhnya, rohaninya. Jasadnya itu membutuhkan
makanan dan minuman. Akalnya itu membutuhkan ilmu yang bermanfaat, yang bisa mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ruh. Ruhnya itu membutuhkan zikir, iman, senantiasa diingat kepada Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Karena dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Itulah bagaimana harus adanya tawazun, sebuah keseimbangan pada manusia. Karena ketika tidak adanya keseimbangan antara jasad, akal, dan ruh, bisa jadi seseorang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang.